Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari RD Hartono. Minta dibahas soal sandbox. Eh, nggak mau naik apa udah nggak naik tinggi lagi ya bro? Oke, kita akan coba lihat ya. Sandbox hari ini diperdagangkan di kisaran 0,57 dolar. Ada sedikit peningkatan harga. Dia berada di peringkat 47 di CMC, teman-teman. Ini adalah project berbasiskan dengan metaverse, game metaverse, di mana Sandbox sendiri memang sudah cukup lama bisa dibilang di market, dan sekarang mereka udah merambat lagi dengan menjual NFT, menjual land, menjual apa namanya, sepetak tanah di dunia metaverse juga. Jadi ada banyak bisnis di dalam project ini sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan dari segi apa yang mereka sedang kerjakan sekarang, itu mereka cukup aktif dalam hal melaunching game. Ini baru aja mereka sekarang lagi coba buat nge-launch Mega City 3, teman-teman. Dan ini masih dalam proses pendaftaran sepertinya ya, registrasi buat sekarang karena akan ada eh, land yang akan dibuka, teman-teman. Jadi buat yang daftar itu bisa ikutan berpartisipasi dalam permainannya. Kemudian dari berita yang lain, mereka berpartner sama Ledger Enterprise, perusahaan Ledger ya, teman-teman. Dan ini tentunya meningkatkan yang namanya keamanan daripada bisnis mereka. Kenapa? Karena di dalam Ledger itu merupakan solusi di mana teman-teman bisa menyimpan koin ataupun menyimpan NFT yang cukup aman di dalam aplikasinya. Tentu saja ini akan meningkatkan ekosistem daripada di Sandbox. Jadi ini berita yang cukup bagus. Kemudian mereka juga, nah ini dia listing game banyak banget ya. Ini ada Mega City, kemudian mereka listing lagi yang baru. Ini ada The Walking Dead Fox Edit Contest. Ini juga akan ada, mereka kasih hadiah juga nih, Sandbox teman-teman. 15.000 Sandbox. Jadi ini mungkin akan menyebabkan harga dari Sandbox agak drop. Karena kan yang namanya airdrop biasanya setelah diterima dijual. Jadi ya hati-hati kalau harga Sandbox bisa berpeluang untuk turun. Kemudian mereka juga meluncurkan game VR yaitu Dengeon Crawler Experience. Ini belum tahu nama gamenya apa, tapi yang pasti ini baru baru trailer ya, baru permulaan lah istilahnya sebelum di launching ke depannya. Jadi ada banyak banyak sekali project yang mereka kerjakan di balik layar untuk sekarang ini. Kemudian ini juga beberapa game yang mereka sedang luncurkan ya, Mega City, ini udah tadi kita bahas. Kemudian permainan-permainan yang memang sudah lebih dulu terbit itu juga diimprove teman-teman, untuk eventnya kah atau untuk apa. Jadi masih tetap berjalan. Jadi karena ini eh, koin atau project berbasiskan game, jadi sangat penting untuk kita melihat apakah gamenya itu terus diperbarui. Kenapa? Karena kalau gamenya tidak diperbarui, lama-lama orang main game juga bosen main game itu terus. Makanya sebuah project game yang bagus itu memang terus improve, gamenya terus diupdate. Contohnya ya Sandbox ini salah satu leading lah bisa dibilang dalam project-project berbasiskan dengan metaverse dan juga gaming. Kalau menurut saya itu buat sekarang mungkin kita bisa cek ya bagaimana kepemilikan daripada wallet yang ada di Sandbox untuk saat ini. Mayoritas itu masih dalam posisi di Sandbox sendiri, itu 19%. Jadi ini whales-nya cukup besar. Kemudian sisanya dia baru tersebar di berbagai macam wallet, teman-teman. Ada yang di Binance, ada yang di dalam Polygon, di dalam bridge-nya, kemudian juga ada di liquidity reward, mungkin ada yang staking, ada yang apa itu masuk di sini, dan sisanya ada di advisor masih dalam internal mereka, treasury vault juga masih dalam internal mereka, dan sisanya ya di banyak exchange dan juga wallet. Jadi cukup tersebar lah bisa dibilang untuk saat ini. Lalu kalau dari segi supply maksimum ya, kalau kita cek supply maksimumnya Sandbox ini 3 miliar, sementara yang terilis itu hampir 2 miliar. Which is 1 miliar lagi ya oke lah. Cuman yang saya sayangkan adalah koin-koin yang dibagikan secara airdrop itu menyebabkan harga dari koin Sandbox sendiri malah nyungsep, malah agak drop. Kalau kita perhatikan dari harga Sandbox, belakangan nggak kemana-mana ya, justru harganya justru terkoreksi. Sebenarnya Sandbox ini di time frame daily pergerakannya udah bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia sudah keluar dari trend line bearish ini. Dia udah berhasil breakout,
Hanya saja follow up yang terjadi pada market nggak terlalu signifikan. Kalian bisa perhatikan volume smart money-nya nggak terlalu banyak di Sandbox. Dengan volume yang sebenarnya cukup cukup lah bisa dibilang. Jadi volumenya bagus, hanya saja smart money nggak begitu tertarik untuk saat ini. Mungkin yang masuk adalah para retail, sehingga buat ngangkat harga mereka nggak bisa retail. Jadi mereka harus tunggu whales-nya yang serok barang. Dan kebetulan sekarang posisi Sandbox ini udah berada di major support yang sangat-sangat kuat untuk saat ini buat Sandbox. Jadi di 0,56 ini bisa menjadi sebuah area di mana kalau teman-teman ada yang mau invest di area sekarang adalah area yang cukup aman lah karena menggunakan strategi buy on weakness atau buy on support. Sekarang udah berada di major support dan kita belum tahu ada pembalikan arah atau tidak karena belum ada konfirmasi dari candlenya. Dan kemudian level support berikutnya, katakanlah sesuatu hal buruk terjadi pada Sandbox, harganya drop, ya bisa jadi Sandbox akan menuju level 0,37 dan itu penurunannya cukup dalam, teman-teman. Jadi sekitar 30-an% ya. Maka dari itu kalau dalam kondisi sekarang ya kita berharap Sandbox bisa recover harganya. Sedikit review dengan analisa yang sebelum-sebelumnya kita pernah lakukan. Sandbox kemarin posisinya sangat bagus. Dia bergerak di dalam symmetrical triangle. Sayang sekali Sandbox ketika dia breakout di sini dia break up ya, bagus banget trennya, tapi cuma sampai di resistance sini saja, udah nggak kuat naik lagi. Akhirnya Sandbox malah drop. Jadi dia bisa dibilang gagal untuk capai targetnya di kisaran 0,82 dolar. Dan posisinya sekarang ya terkoreksi, teman-teman. Jadi sesuatu hal yang tidak begitu ideal sebenarnya untuk pergerakan dari Sandbox. Maka dari itu kalau teman-teman ada yang masuk Sandbox sekarang, itu harus mindset investasi atau long swing. Mungkin jangka pendek momentumnya belum ada buat buat game-game metaverse ya. Belum booming lagi teman-teman. Apalagi dengan kondisi sekarang ekonomi udah mulai mulai memasuki fase resesi lah. Bisa dibilang seperti itu. Kemudian juga hati-hati sama pengangguran yang makin banyak. Dan juga sekarang itu yang paling penting adalah orang-orang udah balik kerja di dunia normal. Sehingga metaverse itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu viral lagi. Orang-orang udah nggak meeting lagi pakai VR, mereka meeting di dunia nyata, ketemu orang, dan itu yang sekarang sedang terjadi. Makanya koin-koin metaverse, saham Meta, Facebook itu semuanya pada rontok ketika memang kebijakan dari COVID yang udah nggak terlalu gimana-gimana ya. Kemarin kan lockdown di mana-mana tuh. Orang-orang work from home, mereka terpaksa apa-apa online. Sekarang udah nggak seperti itu dan kondisinya ya menyebabkan adopsi daripada aplikasi-aplikasi VR, metaverse itu udah kayak ditinggalkan buat sementara waktu. Dan mungkin kedepannya ya kita melihat aja gimana pergerakan dari harga-harga koin-koin ini. Kalau dari saya sih gitu, sekarang idealnya buat akumulasi, kalau ada teman-teman yang mau serok barang bisa dicicil di area-area sekarang. Tapi ingat, ada kemungkinan juga harganya bisa drop kembali, teman-teman. Karena sesuatu hal yang buruk, kita nggak tahu apa. Yang paling pasti itu, untuk target-targetnya ya di atas, dia belum belum mencapai level-level yang lebih tinggi lagi ya. Kalau kita perhatikan, Sandbox ini all time high-nya ada di kisaran harga 7-8 dolar lah. Dan untuk posisinya sekarang ada di 0,5 dolar, masih cukup murah. Dan juga kalau dia bisa mampu ya kembali balik ke area tersebut, berarti butuh kenaikan sekitar 1400%. Ini masih ada potensi sebenarnya buat Sandbox. Hanya saja momentumnya mungkin buat saat ini jangka pendek itu kelihatannya belum. Tapi kalau kalau nunggu bull run, nunggu halving Bitcoin sangat-sangat berpotensi. Karena itu mungkin akan berdepatan sama pivotnya The Fed, aliran dana akan makin banyak di market. Ya tentunya dengan catatan krisis nggak berkepanjangan. Gitu aja deh, semoga bisa bermanfaat buat pembahasan Sandbox kali ini. Dan akhir kata saya Andre, makasih.